Pujian kita, let's go! Nyatakan betapa hebat, betapa kuat Allah kita, yeah. Come on. Berkuasa di bumi di surga, di bumi di surga, bertata, bertata. Umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan kita, Tuhan Allah kita, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Come on, tinggikan namanya sebab dia layak disembah. Mari sama-sama katakan, oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Mari sekali lagi saudaraku katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat.
Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami, Bapa. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, my heart longs to worship You. My soul longs to see You, Jesus. You alone are the kings of my life. You're the most high, my God. My heart longs to serve You, Lord. My desire longs to please You, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. Bersama Dia dan katakan, I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I love to worship You. Oh, my heart longs to worship You. To worship You. My soul longs to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. Whoa, I worship You, Jesus. I worship You
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Angkat kedua tanganmu dan katakan, ku bersyukur Tuhan. Sungguh buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Shalom FCC. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita mau berdoa terlebih dahulu untuk perjamuan kudus. Karena dengan kita mengingat dan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, maka kita akan menjadi kuat dan Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya pengurapan yang baru. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami mengambil perjamuan kudus bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami minta belas kasihan-Mu tercurah atas kami. Urapi hamba-Mu dan semua siapapun yang sedang menonton acara ini. Biar kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan. Engkau menaruh pikiran Kristus
di dalam pikiran kami Bapa. Engkau menaruh hati-Mu di dalam hati kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, semua itu hanya berasal daripada-Mu. Melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, maka setiap sel-sel tubuh yang sakit, yang rusak, akan dibuat sehat dan baru kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantaraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah cawan yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Apapun yang kami kerjakan, berjalanlah di depan kami. Sebab kami tahu tahun 2021 buat kami adalah tahun yang penuh dengan kasih karunia. Tahun yang penuh berkat. Tahun yang penuh mujizat. Tahun yang penuh dengan penyertaan dan kebaikan Tuhan. Layakan dan urapi setiap kami Bapa. Dan kami tahu setiap kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi hidup kami masing-masing. Arahkan dan tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Shalom FCC. Seperti yang Tuhan sudah sampaikan, kita mendapat tuntunan bahwa tahun 2021 adalah tahun kasih karunia. The years of God favor. Jadi sepanjang tahun 2021, dengan masuknya kita ke dalam era new normal, kita tidak bisa hidup seperti orang-orang Kristen yang normal. Cara kita berdoa, cara kita beribadah, cara kita melayani Tuhan, semuanya itu harus di luar kebiasaan. Jikalau saudara dan saya mau mengalami kasih karunia, Tuhan memberikan kepada saya tuntunan subtema yaitu one step ahead. Satu langkah di depan. Apa sih arti kata one step ahead? Bagi istilah dunia, one step ahead adalah istilah yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki ide, orang-orang yang memiliki kemampuan, ability, kemudian orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengerjakan sesuatu, apapun itu bentuknya, mau di dunia bisnis, mau di dunia rohani, mau di dunia sosial, entrepreneurs, dan lain-lain, itu selalu satu langkah lebih maju. Ya, apalagi di bidang teknologi. Kita melihat hampir setiap beberapa bulan sekali ada handphone baru yang keluar. Dan kemudian juga kita melihat hampir setiap bulan itu software-software yang ada di perangkat-perangkat HP, komputer itu selalu diupdate. Nah, setiap produk-produk ini mereka punya brand masing-masing dan mereka selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Salah satunya saya sebutkan nih, ya istilahnya ada satu merek handphone yang dapat menzoom itu sampai 100 kali lipat. Padahal itu cuma di HP. Nah, sedangkan HP lainnya belum melakukan hal itu. Ada lagi HP yang lainnya yang bisa membuat video, ya dengan keakuratan, kemudian dengan gambar yang lebih baik, kemudian dengan pixel yang lebih tinggi dan lain-lainnya. Saya berpikir tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh dengan kompetisi. Ya. Kita lihat bahwa tahun 2020 ada banyak orang yang mengalami kepedihan. Ditinggal orang-orang yang dikasihi. Kemudian masalah ekonomi, kemudian masalah sosial, kemudian masalah-masalah bisnis dan lain-lain, ya, teknologi itu yang mengalami banyak gangguan karena COVID. Nah, kita berdoa supaya melalui program vaksinasi yang baru ditemukan ini,
tahun 2021 akan menjadi tahun pengharapan. Tentunya dengan adanya ditemukannya vaksin, nah angka dari COVID ini bisa ditekan. Nah, tetapi bukan hanya sekedar menekan angka COVID, karena dampak dari COVID ini akan terus masih panjang. Mungkin 1-2 tahun ke depan masih akan terasa, terutama dampak di bidang ekonomi. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, betapa pentingnya saudara dan saya dapat memahami cara Tuhan bekerja. Yang saya yakini, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini untuk mendatangkan kebaikan, terutama bagi yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Nah, saudara harus ketahui ya, manusia itu sebetulnya adalah makhluk rohani. Roh, jiwa, dan tubuh. 2/3-nya tidak kelihatan. Seringkali kita nih menghadapi masalah hanya dengan mata jasmani yang kelihatan. Padahal Alkitab kerap kali selalu memiliki hubungan antara masalah yang kelihatan itu dengan hal-hal yang bersifat rohani. Saudara bisa baca di setiap peristiwa di dalam cerita Alkitab. Ya, bahkan di dalam salah satu cerita mengenai Nabi Elia, bagaimana dia berhadapan dengan janda yang berhutang. Ya, ketika Nabi Elia itu kemudian datang ke rumahnya, bagaimana hutangnya bisa lunas. Ya, bagaimana Tuhan membuat mujizat melalui minyak yang tidak habis-habis dan disuruh jual, kemudian begitu sisanya harus bayar hutang, setelah dijual dan sisanya buat mereka hidup. Itu kan masalah hutang sebenarnya, tapi diselesaikan dengan cara ajaib. Kemudian bagaimana ketika para nabi-nabi pengikut dari Elisa itu ketika mereka membangun perumahan untuk para pengikutnya, nabi-nabinya, suatu hari kampaknya terjatuh ke sungai. Kemudian mereka berbicara kepada Nabi Elisa, dan Elisa kemudian melemparkan sebatang ranting di tempat di mana kampak itu terjatuh. Dan kemudian kampak itu bisa mengambang. Belum lagi peristiwa saat Yesus, saat pernikahan. Orang berpikir hanya masalah nikah. Tetapi di tengah-tengah kehabisan anggur, Yesus melakukan mujizat. Semua hal-hal yang terjadi di sekitar kita, ini selalu merupakan dampak daripada apa yang terjadi di dalam alam roh. Nah, kita mau belajar pada bulan Februari ini mengenai one step ahead. Kita mau melihat bagaimana tuntunan Tuhan buat saudara dan saya supaya tahun 2021 ini kita bukan hanya sekedar survive, tetapi bahkan kita menjadi problem solver. Kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Gereja Tuhan adalah harus menjadi jawaban bagi apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ya, nah, kita baca dulu saudara sekalian. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan gini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23-nya dikatakan gini, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Kata-kata selalu baru setiap pagi, saya garis bawah ya. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Because of the Lord's faithful love, we do not perish. For His mercies never end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kata-kata new atau baru itu bukan hanya sekedar baru, tetapi juga fresh, segar. Sesuatu yang berbeda. Berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya setiap pagi itu berkat yang berbeda dengan berkat yang kemarin. Kenapa? Karena masalah yang kita hadapi hari ini adalah masalah yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Makanya Tuhan tidak pernah memberi berkat yang sama. Nah, kata-kata selalu baru berarti ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia Allah yang tidak pernah kehilangan ide. Allah yang tidak pernah kehilangan akal. Allah yang tidak pernah kehilangan kemampuan untuk menjadi jawaban atas masalah yang sedang terjadi. New normal harus dihadapi dengan berkat Allah yang selalu baru. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, ada hal yang unik mengenai cerita ketika Musa berjumpa dengan Allah di padang belantara.
Ketika Musa melarikan diri ke padang belantara setelah dia itu membunuh orang Mesir, saudara bisa baca ceritanya nanti di Kisah Kejadian. Kemudian dia dibesarkan di istana Firaun. Setelah dia besar dan dia menyadari bahwa dia sebetulnya adalah anak angkat, bukan orang Mesir. Kemudian sesuatu terjadi, dia membela orang Mesir saat itu yang aniaya oleh orang Israel, dianiaya oleh orang Mesir saat menjadi budak. Kemudian dia membunuh orang Mesir itu. Dan kemudian dia lari di padang gurun. Dan 40 tahun dia diproses Tuhan. Nah, kehidupan Musa ini unik. 40 tahun di istana, 40 tahun kemudian dia ada di padang gurun diproses. Kemudian 40 tahun dia membawa umat Israel untuk berjalan memasuki tanah Kanaan. Nah, kapan Musa memiliki karakter atau sifat yang berbeda? Ketika dia berjumpa dengan Allah. Nah, dikatakan di dalam Keluaran yang ketiga 14, ketika Musa bertanya, dia sedang menggembalakan kambing domba, dan dia sangat terkejut dan dia melihat bahwa ada yang terbakar, ada api yang menyala di semak belukar, tapi semak itu tidak terbakar. Dan kemudian ada suara yang berkata, nah dia tanya, siapa engkau? Kemudian Tuhan menjawab di dalam Keluaran 3:14. Kemudian Allah menjawab dalam bahasa Inggris, God replied to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelite. I am has sent me to you. Ini hasil dari jawaban Musa. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertanya. Ketika Allah menyuruh Musa untuk melepaskan bangsa Israel, Musa bertanya, nanti kalau ditanya, siapa yang nyuruh? Tuhan bertanya, I am who I am, atau Yahweh. Yahweh atau Yehova itu ditulis dalam 4 huruf. Semuanya huruf konsonan, huruf mati. J, H, W, H. Nah, kenapa Allah menyatakan dirinya sebagai I am who I am? Beberapa waktu yang lalu saya mempelajari ini dan saya mendapatkan sesuatu yang baru. Saudara tahu arti I am who I am? Dalam bahasa Inggris artinya tuh Allah selalu present tense. Dia selalu saat ini. Dan Allah ingin memberitahukan kepada umat manusia bahwa dia selalu being relevant. Dia adalah Allah bagi saudara dan saya, bukan hanya dulu. Ribuan tahun yang lalu. Bukan hanya saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Tetapi hari ini kuasanya, kasihnya, kehebatannya tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, betapa pentingnya kata-kata being relevant. Gereja Tuhan di mana saja sekarang, saudara menjadi relevan dengan apa yang sedang terjadi di dunia. Apa sih arti kata relevan? Relevan artinya apa yang dibutuhkan oleh dunia, kita bisa memberikan sesuai dengan pengharapan mereka. Saat ini COVID, apa yang dibutuhkan? Kalau di kedokteran, kita butuh nih. Kalau dokter tentunya ya, dalam masa-masa COVID, kita perlu alat pelindung atau baju. Mulai dari baju hazmat, APD, masker, kemudian kita perlu segala macam obat-obatan yang dapat mengobati orang COVID. Bahkan saat seperti ini kita membutuhkan vaksin. Nah, vaksin sudah ditemukan. Itu relevan. Nah, untuk gereja Tuhan sekarang yang tidak bisa beribadah, ya saudara harus relevan. Belajar mengenai teknologi. Bagaimana caranya untuk bisa kemudian menjadi gereja yang enggak gaptek. Mengerti teknologi. Ini relevan. Saya berpikir, kalau saja gereja ini menjadi relevan dan dapat menjadi jawaban bagi apa yang sedang terjadi di sekitarnya, maka kita dapat mempermuliakan Tuhan. Nah, saya berdoa dimanapun sudah berada ya, saudara menjadi orang yang relevan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara akan menjadi orang yang relevan. Saya mengambil contoh dari tempat praktek saya. Sekarang saya harus menjadi relevan. Karena banyak orang yang takut ke rumah sakit. Nah, kita harus menyediakan di klinik itu kamar-kamar perawatan sementara. Yang disebut dengan one day care. Disertai dengan alat-alat emergensi yang sederhana. Yang simple. Oksigen. Kemudian obat-obat emergensi lainnya. Dan kemudian peralatan-peralatan yang simple. Karena tidak semua orang sekarang mau ke rumah sakit. Sehingga
Ketika ada yang kita curiga suspek, itu bisa sediakan rapid test, swab test, dan lain-lain. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, untuk menjadi relevan di bidang saudara dan saya masing-masing, kita perlu berdoa. Ya, nah, hari ini saya mau berdoa buat saudara, bagaimana kita menjadi relevan, bahkan lebih dari itu, kita memiliki kemampuan one step ahead untuk menjadi jawaban bagi orang-orang dunia. Nah, kita berdoa ya, saudara ya. Ada 3 hal yang harus saudara dan saya lakukan untuk memiliki kemampuan one step ahead. Kita relevan dan bahkan apapun yang kita hasilkan itu dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, dunia membutuhkan jawaban hari ini, terutama di dalam masalah ekonomi, teknologi, dan lain-lain semuanya. Nah, yang pertama, apa yang Tuhan mau untuk bisa saudara dan saya menjadi one step ahead? Yang pertama, pray for the new things. Berdoalah untuk hal-hal yang baru. Apa artinya? Kerap kali kita berdoa buat kebutuhan kita. Itu tidak salah. Tapi saya berpikir kali ini, saudara dan saya harus berdoa dengan cara yang berbeda. Ya. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang suka memberi. Ya, makanya di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena demikian besar kasih Allah akan dunia, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, tetapi fokus kita, karena Allah itu suka memberi, bukan kepada berkatnya. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, kita penuh dengan list-list permohonan doa kita. Kita penuh dengan semua yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, mari kita rubah coba. Itu kan hanya hasil dari perbuatan tangan Tuhan. Bagaimana kalau doa kita rubah hari ini? Bukan lagi kita minta berkat, tetapi justru kita minta supaya saudara dan saya itu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Si penghasil, si pembuat berkat. Bukan dengan produk hasil tangannya, tetapi kita mengenal Tuhan lebih lagi dengan cara yang baru. Ada satu doa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Doa ini bagus sekali. Di Efesus 3, 19 dan 20 dikatakan gini. Aku berdoa, lihat ya. Paulus berkata, aku berdoa kepada jemaat di Efesus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, Efesus 3 ayat ke-18 tadi, ayat ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, ini yang dahsyatnya. Dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Hebat. Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus bukan hanya berdoa untuk kebutuhan mereka. Dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama dengan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dikatakan, aku berdoa supaya engkau dapat dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Saudara bayangkan, kalau manusia dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, apa yang terjadi di dalam hidupnya? Apa enggak dahsyat tuh? Mulut kita memiliki firman Tuhan, sehingga apapun yang kita keluarkan itu memiliki kuasa untuk menciptakan. Bilangan 14 ayat 8 berkata begini, apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan akan lakukan. Kemudian di ayat 20 dikatakan gini, Efesus 3, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau selama ini saudara berdoa hanya untuk kebutuhan, itu terlalu cetek, terlalu simpel. Tapi Tuhan berkata, ayo, kamu harus berdoa minta seluruh kepenuhanku. Because I am who I am. Saudara perhatikan ya, Allah itu unik. Kalau saudara dan saya dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, artinya kita mengenal Allah bukan hanya sekedar Dia Allah yang menciptakan kita. Makanya di dalam Alkitab bahasa asli Ibrani,
Nama Allah itu diperkenalkan oleh Allah itu dalam berbagai nama. Di dalam Kejadian 1, ia memperkenalkan dirinya pertama kali sebagai Elohim. Pada mulanya Allah. Tapi dalam bahasa Inggrisnya God. Tapi dalam bahasa Ibrani Elohim. Dengan dia memperkenalkan namanya sebagai Elohim, dia sedang memperkenalkan karakter sifatnya sebagai sang pencipta, creator. Roh kreativitas itu ada. Saudara bayangkan kalau saudara berdoa dalam kondisi seperti ini, saudara minta supaya roh kreatif itu ada dalam kehidupan saudara. Bisnismu, usahamu, pelayananmu tidak sama lagi. Kemudian di tempat lain Allah memperkenalkan diri sebagai Jehovah Nissi, panji kemenangan. Artinya apa? Allah yang berperang bagi kita. Di tempat lain lagi Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai Jehovah Jireh. Allah yang mencukupi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di tempat lain lagi Allah memperkenalkan diri sebagai Jehovah Rohi. Mazmur 23, akulah gembala yang baik. Aku yang membaringkan kau di padang berumput hijau. Aku yang membimbing kau ke air yang tenang. Aku yang menuntun kau ke jalan yang benar oleh karena namamu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Dan seterusnya dan seterusnya. Di tempat lain Allah memperkenalkan diri sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara, Tuhan ingin saudara mengenal Allah as a persons, two persons. Bukan hanya mengenal Allah sebagai pemberi berkat, tetapi saya berdoa supaya saudara nanti dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Belajar nama-nama Allah. Kita ada banyak buku sekarang. Kita punya teknologi. Saudara tinggal search di Google. Siapa sih Allah itu sebetulnya? Apa yang dia kehendaki dari kita? Allah sudah membuka dirinya loh. Dikatakan, aku membuka diriku. Bahkan di dalam Yesaya, ya, ada 7 roh Allah. Nanti saudara cari. Kalau nggak salah itu di Yesaya 42 deh. Itu ya. Dikatakan, roh Allah. Roh hikmat. The spirit of the Lord. The spirit of wisdom. Roh hikmat. The spirit of understanding. Atau roh pengertian. The spirit of counselor, roh nasihat. The spirit of mighty, roh keperkasaan. Yang kelima. Yang keenam, the spirit of knowledge, roh pengetahuan. Yang ketujuh, the spirit of the fear of the Lord, roh takut akan Tuhan. Ketujuh roh Allah ini merupakan roh yang siap diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan kepada ketujuh gereja yang ada di kitab Wahyu. Saya berpikir ya saudara ya, kalau saudara dan saya memasuki tahun 2021 ini, berdoa bukan lagi meminta kebutuhan kita. Tetapi kita berdoa meminta dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Hidup kita akan berbeda. Karena ketika kita bicara kepada Bapa, kita mengenal Dia. Bukan hanya sebagai Allah yang menciptakan kita. Tapi kita panggil namanya sesuai dengan apa kebutuhan kita. Saya berdoa supaya mulai hari ini, baca firman Tuhan. Pelajari kebenarannya. Gali sedalam-dalamnya. Saudara akan mendapat berkat seberapa saudara mengerti tentang kebenaran firman Allah. Kalau saudara mengerti firman Allah 10%, maka berkat hanya saudara terima 10%. Tapi kalau saudara minta seluruh, kata-kata seluruh artinya, Tuhan siap memberikan itu kepada saudara dan saya. Maka saudara mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Berdoa untuk hal-hal yang baru. Bukan lagi berdoa hanya sekedar kebutuhan. Menjadikan Tuhan seperti ATM-nya kita. Satpamnya kita. Kalau kita butuh, kita datang. Kalau kita nggak butuh, kita nggak datang. No. Tuhan menginginkan hubungan. Bukan hanya sekedar permintaan. Saya berdoa, saudara ambil waktumu. Berdoa di jam-jamnya orang lain tidur. Saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ajak anak-anakmu, istrimu. Untuk berdoa dengan cara yang berbeda. Minta doa yang disampaikan Rasul Paulus ini. Aku berdoa supaya kiranya Tuhan memenuhi aku dengan seluruh kepenuhan-Mu Bapa. Biar seluruh roh-Mu itu memenuhi hidupku. Maka hidup saudara berbeda. Allah sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya sekedar menyembah untuk hanya meminta-minta berkat. Yang kedua, kalau tadi yang pertama kita meminta cara berdoa yang baru. Yang kedua, pray for the new creative idea. Saudara, dunia membutuhkan jawaban tadi saya katakan, ya. Ketika Tuhan mengizinkan ada masalah terjadi, maka Tuhan selalu memberikan jawaban. Makanya ada lagu berkata,
Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Ya. Nah, saudara, kenapa kita harus berdoa untuk kreatif idea? Karena dunia hari-hari ini sedang bertumbuh secara luar biasa. Saudara yang tidak kreatif di dalam saudara bisnis, di dalam saudara melayani Tuhan, di dalam saudara menjadi profesi, saudara akan ketinggalan. Dunia sedang berlari dengan teknologi yang begitu cepat. Kecepatan sekarang akan menjadi salah satu poin yang terpenting. Ya, kita sudah mulai beberapa tahun dengan 3G, setelah itu 4G. Sekarang handphone sudah dilapisi dengan 5G. Saya nggak tahu. Ya, menurut Google yang saya baca ya, ini sudah dipersiapkan sampai 7G bahkan. Kreativitas manusia terus bertambah. Saudara, siapa yang tidak kenal dengan Elon Musk? Ketika dunia sedang mengalami krisis minyak bumi, Elon Musk sudah berpikir one step ahead. Dia menciptakan mobil listrik. Dia sudah berpikir dari 10-15 tahun yang lalu. Kemudian setelah mobil listrik ini keluar, Tesla. Saudara bisa lihat bagaimana Tesla sekarang menjadi mobil yang terlaku di muka bumi. Yang paling dicari orang. Belum selesai dengan mobil Tesla. Kemudian Elon Musk sudah berpikir untuk mobil listrik Tesla. Dia sudah membuat research untuk pesawat terbang listrik. Dengan ide-ide yang gila, kreatif. Saudara, luar biasa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang saya kagum dengan Tuhan, salah satu berkat yang tidak Tuhan ambil adalah kreativitasnya. Untuk menjadi kreatif, saudara nggak perlu kenal Tuhan sebetulnya. Asal saudara rajin, saudara mau berpikir lebih keras sedikit. Makanya banyak orang-orang yang kenal Tuhan Yesus mereka kreatif kok. Tapi masalahnya, saudara dan saya melalui kematian Yesus di atas kayu salib, itu harganya mahal sekali. Kalau saudara tidak kreatif, saudara nggak akan bisa survive. Malah kita akan menjadi bulan-bulanan. Konotasi gereja. Dulu di abad pertengahan, ketika gereja ada di abad pertengahan, zaman-zaman Renaissance, ketika gereja ada di satu wilayah, maka ada pasar, ada sekolah, ada universitas. Gereja adalah tolak ukur dari pusat kebudayaan. Makanya saudara lihat, ya, universitas-universitas terkenal di muka bumi ini. Harvard University, John Hopkins University, Oxford University. Saudara boleh sebut dimanapun universitas-universitas hebat di muka bumi itu dibangun oleh hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena zaman waktu itu, zaman pertengahan, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar mengaktifkan otak kanannya untuk berhubungan dengan Tuhan dalam istilah kedokteran, tapi otak kirinya, pusat berpikir kreatifnya, pusat untuk hal-hal yang istilahnya kreatif itu juga diaktifkan. Otak kiri dan kanan seimbang. Saya berdoa, saudara. Ketika saudara berdoa untuk hal ide yang kreatif, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang kreatif dalam hidup saudara. Panggil dia Jehovah. Panggil dia Elohim. Ya. Contoh. Sekarang kita lihat ya, restoran, kemudian kita lihat orang yang jualan. Sekarang semua jualan online. Tapi kalau saudara punya toko, saudara nggak pernah mau jualan online, kemudian hanya mengikuti apa yang sedang terjadi, kemudian jualan secara konvensional, jualan makanan, nggak mungkin kita akan bisa survive. Kita belajar satu hal. Oke, itu masalah Elon Musk tadi. Belum lagi di Israel. Mereka menemukan blind can see with Israeli development camera system. Mereka menemukan kacamata untuk orang buta. Saudara bisa lihat, baca nanti. Ya. Salah satu perusahaan terkenal di Israel, namanya Orcam, dia menciptakan kacamata untuk orang buta. Dengan sensor, kemudian ketika orang itu menunjuk huruf, ya, maka kemudian kacamata itu akan mengeluarkan suara sehingga orang tersebut bisa baca, bisa mendengarkan sebetulnya. Jadi luar biasa sekali. Kemudian Israel juga menghasilkan alat pendeteksi untuk cancer, breast cancers. 6 bulan sebelum orang menderita breast cancers,
Itu dengan ukuran yang kurang dari 1 senti, bahkan 7 mili, 5 milimeter, itu sudah bisa ketahuan. Saudara, mau tahu nggak kenapa orang menjadi kreatif? Bangsa yang paling kreatif di muka bumi saat ini adalah Israel. Saudara mau tahu kenapa? Mereka adalah penghasil teknologi tinggi. Tidak ada satupun barang di muka bumi ini ya yang berhubungan dengan teknologi, mulai dari pesawat, TV, handphone, kemudian sampai kepada roket dan lain-lain. Ya, itu semua ada made in Israel di dalamnya. Salah satu contoh adalah komputer Pentium Insight. Itu kan made in Israel. Apple, Samsung, semua ada made in Israel. Ya, bahkan satelit-satelit yang global di muka bumi ini, semua itu ada unsur-unsur elemen yang dihasilkan oleh orang-orang Israel. Kenapa mereka menjadi kreatif? Yang memicu kreativitas adalah masalah. Saudara, kalau balik di zaman Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, Allah sengaja mengizinkan ada suku-suku yang tidak ditaklukkan. Saudara tahu kenapa? Tuhan katakan, aku izinkan suku-suku ini supaya melatih bangsa Israel itu untuk berperang. Sampai hari ini Israel dikelilingi oleh musuh. Tetapi mereka nggak pernah gentar. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi kreatif. Apalagi di bidang pertahanan. Mereka penghasil teknologi untuk di bidang keamanan, senjata, alat-alat perang. Itu salah satu yang paling canggih di muka bumi. Saudara, kerap kali Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Adanya kebutuhan itu untuk membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang kreatif. Jangan gagal paham dengan apa yang sedang terjadi, terutama masalah COVID ini. Masalah ini memang besar, tetapi saya yakin berkat Allah, kemurahan Allah juga besar. Saudara, di balik masalah selalu ada berkat. Contoh, vaksin. Kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk masuk atau membuat vaksin. Di Indonesia ada beberapa jenis vaksin yang sudah masuk. Sinovac, ada di Pfizer, ada dari AstraZeneca, dan beberapa, ada satu lagi saya lupa namanya. Kenapa sekarang perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba? Ini bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan manusia loh. Tetapi mereka yang menemukan vaksin, saudara bayangkan, hampir seluruh muka bumi diperlukan vaksin sekarang. Automatically, perusahaan itu langsung nilai sahamnya dan lain-lainnya meningkat. Kenapa? Karena ini mereka berlomba-lomba kreatif. Saya berdoa, saudara sekalian. Kebutuhan, masalah yang ada di kita, ini membuat saudara dan saya berdoa untuk hal yang kreatif. Ya, kita akan baca nih. Setelah ini, kita masuk ke poin ketiga, itu kita tutup. Salah satu tokoh yang paling kreatif di Alkitab, ya, selain Yesus tentunya, adalah Yusuf. Kita lihat ya, Yusuf bagaimana dia dibuang, kemudian disumur, kemudian setelah itu dia ditaruh di rumah Potifar sebagai budak, kemudian bagaimana kemudian dia ditaruh di penjara, tetapi dia tidak pernah putus asa. Masalah justru membuat dia semakin hari semakin kuat. Di mana saja dia ditempatkan, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Karena dia menjadi problem solver. Terakhir kali, ketika ketika Yusuf itu di penjara, dia bisa mengartikan mimpi. Dia bukan hanya cakap, tangannya rajin, bekerja di rumah Potifar. Tetapi dia juga orang yang memiliki kemampuan untuk mengartikan firman, mengartikan mimpi. Luar biasa. Tangannya cakap, kemampuan berpikirnya cakap, cerdas. Tapi dia juga orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Suatu hari ketika Firaun bermimpi, tidak ada yang bisa mengartikan arti mimpi tersebut. Sampai kemudian dia berjumpa dengan Yusuf. Ya, kita tahu bahwa mimpinya, bahwa Firaun itu mimpi bahwa ada 7 lembu yang kurus, kemudian bertemu dengan 7 lembu yang gemuk, kemudian tiba-tiba lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk. Kemudian yang satu lagi mimpi yang kedua, ada 7 berkas gandum yang kurus, 7 berkas gandum yang gemuk. Kemudian 7 berkas gandum yang kurus memakan 7 berkas gandum yang gemuk. Nah, nggak ada yang bisa mengartikan. Sampai Yusuf kemudian datang. Kenapa? Karena ada juru minum yang pernah diartikan mimpinya. Ingat ya, Yusuf tidak pernah putus asa loh, dimanapun dia berada. Waktunya akan tiba nanti.
Kalau saudara menjadi orang-orang yang tidak pernah takut dengan masalah dan selalu memiliki Tuhan, saudara akan jadi orang yang kreatif. Dikatakan gini dalam Kejadian 40, 39, 41. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Sekali lagi ya, Allah yang memberitahukan ini semua kepada Yusuf. Orang dunia mengakui itu. Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau yang menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow. Lihat. Ketika Yusuf Tuhan izinkan diproses, dia berusia 17 tahun. 13 tahun lamanya dia menanti mimpi itu menjadi kenyataan. Bagaimana Yusuf si pemimpi sekarang berubah menjadi orang yang dapat mengartikan mimpi. Dia diejek dulu sama saudara-saudaranya, tapi dia tidak pernah kepahitan. Ya dia kecewa pasti. Kalau saudara lihat bagaimana ketika saudara-saudaranya berjumpa dengan Yusuf. Yusuf berkata begini jawabannya. Bukan kamu saudara-saudaraku yang membuat aku dibuang ke Mesir. Tetapi Allah lah yang mengizinkan semua ini terjadi supaya aku bisa memberi makan kalian semua. Duh, Yusuf ini buat saya ini cerita yang luar biasa. Menjadi inspirasi buat saya. Dia tidak pernah kepahitan dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak pernah pahit dengan orang di sekitarnya. Dan dia juga tidak pernah pahit dengan Tuhan. Saudara, berapa kali ketika kita mengalami masalah, kita mulai menyalahkan orang di sekitar kita. Kita mulai menyalahkan diri kita. Bahkan terakhir kita menyalahkan Tuhan. Saudara akan pernah punya ide yang benar. Ketika saudara itu selalu hidup menyalahkan orang lain. Menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan apa saja. Pemerintah disalahkan semuanya. Ingat. Berdoa untuk ide yang baru. Berarti kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan yang kedua, kita berusaha. Create. Bekerja dengan rajin. Tuhan suka dengan orang yang bekerja. Jarang sekali tuh saya lihat Tuhan memanggil orang-orang yang sedang nganggur. Musa ketika dia menggembalakan domba. Oke? Kemudian Gideon ketika dia mengirik gandum di tempat pengirikan anggur. Mengirik gandum di tempat pengirikan anggur. Itu kan sesuatu yang aneh tuh. Kemudian kita lihat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Semuanya dalam kondisi bekerja. Makanya saudara kalau mau kreatif bekerja. Asah kemampuanmu. Belajar lebih lagi. Yang gak bisa belajar. Yang belum memiliki kemampuan belajar teknologi. Belajar. Harus mengerti medsos. Harus mengerti. Kemudian belajar mengenai bagaimana jualan online. Jangan hanya ngeliat Instagram. Kemudian hanya ngeliatin Facebook dan lain-lainnya. Ngeliatin Twitter orang lain. Belajar. Lakukan hal yang kreatif. Teknologi itu bisa berarti dua. Bisa menjadi bumerang buat saudara. Atau bisa menjadi berkat buat kita. Ya, ada orang yang baca media jadi ketakutan terus hidupnya. Karena yang dia baca hal-hal yang negatif. Tapi ada orang yang mempergunakan media untuk mendapat berkat. Banyak loh yang sekarang jadi YouTuber mendadak nih. Jadi cahaya. Gitu ya. Daripada kita nggak karu-karuan. Ya saudara jadi YouTuber lah. Nih anak-anak muda nih. Atau saudara yang pintar masak. Ya saudara bisa demo masak. Yang kemudian silakanlah. Yang lain-lainnya belajar. Ya. Minta ide dari Tuhan. Elohim, dia akan memberikan kepada saudara ide yang fresh. Yang terakhir, saudara. Oke. Tadi yang pertama kita harus berdoa untuk doa yang baru, yaitu doa dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Yang kedua kita berdoa minta ide-ide yang baru. Ya seperti Tuhan berikan kepada Yusuf mengartikan mimpi. The creative spirit. Yang ketiga, yang terakhir. Berdoalah atau pray for the new creative action. Kalau tadi idea, yang pertama untuk pray for the new things. Kemudian yang kedua kita berdoa pray for the new creative idea. Yang ketiga, yang terakhir, pray for the new creative action. Tindakan. Jangan hanya sekedar ngomong. Banyak orang ya sekarang di media nih nyalain pemerintah ini itu. Ya saya sih ngomong cuma sebagai dokter aja nih ya. Pemerintah sudah susah payah loh menyediakan vaksin untuk corona. Saya cukup surprise. Ada beberapa kolega atau apalagi itu dokter ya, yang istilahnya tuh menganggap bahwa apa yang dilakukan usaha pemerintah ini adalah
malah membalik situasi. Saya bukan mengatakan bahwa vaksin ini pasti aman. At least pemerintah itu mencari jalan keluar. Nah kalau ada yang protes, nggak mau vaksin, tunjukkan ide apa yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah penyebaran corona. Jangan hanya sekedar kita memprotes ke kiri, ke kanan, tetapi kita nggak punya ide. Kalau saya pribadi, saya sudah vaksin. Saya, istri saya, dan anak saya vaksin. Karena saya tahu. Ya, saya tahu pemerintah berasal dari Tuhan. Alkitab sudah katakan. Nggak mungkin pemerintah mau mencelakakan seluruh rakyatnya. Walaupun saya juga harus mengakui, memang vaksin ini dibuat dalam waktu yang cepat. Ya karena memang kondisinya sudah seperti ini. Apalagi saya di dunia kesehatan. Sangat diperlukan vaksin untuk perlindungan. Ya, oke, saudara sekalian, berdoalah untuk creative action. Tindakan-tindakan yang diperlukan loh. Bukan hanya segera kita ngasih ide. Berapa banyak orang Kristen yang banyak sekali ide-idenya tuh kalau bicara. Tapi segera disuruh ngejalanin idenya nggak ngerti. Kita nggak boleh gitu. Nah, saya berdoa supaya saudara ketika nanti saudara mengasih usul, siapkan idenya apa. Sama kayak Yusuf juga gitu. Dia bisa mengartikan mimpinya. Ketika mimpi kamu bagus. Oke, kalau gitu aku tuh akan menjadi penguasa di Mesir. Yusuf berkata apa? Siap. Yusuf berkata gini. Harus disiapkan lumbung-lumbung. Karena akan ada 7 tahun masa kelimpahan untuk mempersiapkan 7 tahun kelaparan. Kemudian yang kedua, sisihkan 20% dari setiap hasil tuaian. Oke, kata Firaun. Setuju? Lakukan. Nah, apa yang Yusuf lakukan? Ya dia lakukan. Nah, dikatakan gini nih. Kejadian 40 ayat 46 sampai 49. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingilah seluruh tanah Mesir. Yang pertama yang dia lakukan, dia berjalan. Action. Kemudian yang kedua, ayat 47. Tanah itu mengeluarkan hasil menumpuk-numpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yang kedua, dia mengumpulkan bahan makan itu. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Dia membangun lumbung-lumbung. Dia menyimpan 20% daripada semua hasilnya. Ya, demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara, saya berdoa. Siapapun saudara dan apapun kedudukan saudara, jangan putus asa, jangan minder. Dengan gelar, kayak kita mau punya gelar atau nggak punya gelar, kita sekolah atau saudara nggak sekolah, nggak punya kesempatan, jangan banding-bandingkan. Ya, toh juga banyak juga sarjana yang jadi Gojek, hebat. Buat saya itu orang hebat. Mereka tidak pernah putus asa, nggak malu. Tapi bukan berarti saudara kemudian nggak sekolah nggak bisa berhasil. Tapi itu menjadi pemicu buat kita. Kreativitas tidak dibatasi loh dengan gelar. Saya berdoa hari ini. Berdoalah untuk tindakan-tindakan yang baru. Jangan pesan saya. Ya, jangan takut gagal. Jangan takut malu. Jangan takut saudara itu tidak berhasil kemudian dicemooh orang. Gak usah khawatir. Firman Allah katakan. Minta maka kamu akan mendapatkan. Cari maka kamu akan mendapatkan. Ya, minta kamu akan diberikan. Cari kamu akan mendapatkan. Ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Itu bukan hanya sekedar minta pakai mulut. Tuhan suruh nyari pakai mata, pakai tangan, ya, pakai semua panca indera kita, tubuh kita. Yang terakhir, ketuk pintu. Jangan malu kalau ditolak. Seperti janda yang minta dibela perkaranya oleh hakim yang tidak adil. Karena dia ketuk berkali-kali, akhirnya dijawab juga masalahnya. Saudara sekalian, ayo. Jangan menyerah dengan nasib dan keadaan. Saya tidak melihat masalah COVID ini sebagai masalah. Tapi saya melihat ini peluang. At least kita dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hampir setiap hari saya berdoa untuk orang-orang yang ketakutan karena COVID ini. Baik itu orang yang non-Kristen maupun Kristen di tempat praktek saya. Hampir setiap saya menginjil. Ini kesempatan yang baik.
Dan buat saya, sebagai dokter, saya tidak takut dengan apa yang terjadi. Selama Tuhan berjalan di depan saya. Dan saya tahu dia mengasihi saya dan keluarga saya. Lebih daripada saya mengasihi diri saya sendiri. Saya hanya mau menyenangkan Tuhan. Dan saya berdoa saudara, hidup yang sementara ini, ayo kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk generasimu. Saya akan tutup. Mazmur 25 ayat 12 dan 14 katakan, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang tersebut akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sebab orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Yesus telah mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Hari ini dia kirim penolong yaitu Roh Kudus. Jangan pernah berputus asa. Dia Allah yang sama, I am who I am. Dahulu, ketika dia mati di atas kayu salib, bahkan sampai selama-lamanya. Saya berdoa pada hari ini, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, jadilah anak-anak Tuhan yang unggul. Jadilah anak-anak Tuhan yang one step ahead. Jadilah gereja Tuhan yang one step ahead. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan hamba-Mu berdoa buat setiap gereja-Mu yang setelah mendengarkan kebenaran firman. Biar kiranya pengurapan roh kreativitas itu turun. Pengurapan doa itu turun. Pengurapan ide-ide kreatif itu turun. Pengurapan juga untuk melakukan hal-hal yang kreatif itu turun. Di dalam nama, di atas segala nama itu nama Yesus. Jadikan gereja-Mu menjadi jawaban atas apa yang sedang terjadi di sekitar kami. Sehingga kami dapat menjadi garam dan terang. Dan orang dapat mengecap kebaikan Bapa di surga melalui hidup kami. Terima kasih. Sembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan semangat yang lemah. Biar kiranya ketika roh Tuhan itu ada pada kami akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kami akan mencelikan mata yang buta. Kami akan membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan kami akan menyatakan bahwa tahun Yobel sudah datang. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sampai berjumpa saudara. Shalom.